Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang akan memberimu jika engkau meminta? Siapakah yang memperkenankan doa orang yang kesulitan apabila ia berdoa? Siapakah yang berhak menjadi tempat mengadu orang-orang yang dilanda kegelisahan, kesempitan, kesulitan, dan kesedihan? Kepada siapakah mereka harus memohon pertolongan? Siapakah yang layak menjadi tempat bergantung, memohon, meminta, dan meratap semua makhluk? Siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh lidah manusia? Tidak lain adalah hanya Allah yang tiada ilah selain Dia. Bagiku dan juga Anda adalah suatu kewajiban untuk berdoa dan meminta kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun ketika sulit. Kita harus menumpahkan semua permasalahan keharibaan Allah, dan kita juga tetap harus bermunajat kepadanya meski dalam keadaan keterjepitan seperti apapun. Kita harus duduk bersimpuh di depan pintu gerbang Allah sambil memohon, menangis, merendahkan diri, dan meminta ampunannya. Dan kemudian tunggulah, karena pada saatnya nanti akan datang pertolongan, akan datang ma'unah, akan datang uluran, bantuan dan kemudahan yang bersumber dari Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 62 Allah berfirman, "Amma yujibul muddarra idza da'ahu wa yaksipus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan selain Dia? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Jawabannya adalah Allah lah yang menyelamatkan orang yang tenggelam, memberi jalan keluar orang-orang yang mengalami kesulitan, menolong orang yang dizalimi, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang yang sakit, dan meringankan beban orang yang mendapat cobaan. Teruslah berdoa kepada Allah, jangan berhenti, jangan lelah. Bahkan ketika doa itu telah dikabulkan Allah, jangan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Di sini saya tidak akan memaparkan doa-doa pengusir rasa duka, gundah, dan sedih. Bagaimanapun, sebaiknya Anda mempelajari sendiri kalimat-kalimat doa yang indah dalam kitab-kitab hadis. Setelah itu, mengadulah, merataplah, berdoa, dan memohonlah kepada Allah. Dan bila Anda sudah berhasil menemukannya, berarti Anda telah mendapatkan segalanya. Akan tetapi, jika Anda kehilangan iman kepada Allah, niscaya Anda telah kehilangan segalanya. Doa Anda kepada Rabb
terhitung sebagai wujud lain dari ibadah, juga sebagai bukti ketaatan besar yang akan mendatangkan suatu pemberian lebih dari apa yang Anda minta. Maka dari itu, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, niscaya ia tak akan pernah resah, gundah, dan kacau pikirannya. Semua tali akan mengerut kecuali tali Allah, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintunya. Allah Maha dekat, Maha mendengar, dan Maha menjawab. Dia mengabulkan doa setiap orang yang berada dalam kesulitan. Dia memerintahkan Anda karena Anda manusia yang selalu membutuhkan dan lemah. Dan Dia Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Tunggal. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Mu'min ayat 60. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Dan orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ketika musibah dan bencana datang silih berganti menimpa Anda, berzikirlah kepada Allah, sebutlah namanya, mohonlah pertolongannya, dan mintalah jalan keluar darinya. Tundukkan wajah untuk mengkuduskan nama Allah demi mendapatkan mahkota kemerdekaan darinya. Lekatkan hidung pada tempat Anda bersujud kepadanya agar Anda mendapatkan keselamatan. Angkat kedua tangan Anda, buka kedua telapak tangan Anda, perbanyak memohon kepada Allah. Jangan pernah bosan meminta kepadanya, dan jangan pernah berpaling dari depan pintunya. Harapkanlah kelembutan kasih sayang dari Allah, nantikan pertolongannya, nyaringkan suara Anda tatkala menyebut nama Allah, dan selalu berbaik sangkalah kepadanya. Curahkan seluruh waktu Anda untuk Allah dan beribadahlah kepadanya dengan tekun agar Anda mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Alhamdulillahirabbil alamin.